Mari kita membuka hati kita selebar-lebarnya untuk firman Allah. Tanpa bimbang, tanpa ragu sedikit pun. Karena firman itulah kehidupan kita. Bapa di sorga, kami sudah memuji dan mengagungkan namamu melalui pujian kami. Kiranya setiap syair berkenan di hadapan Allah. Dan Engkau yang mengetahui ketulusan hati kami di saat kami memuji namamu. Tuhan, saat ini juga kami dambakan sabdamu. Firman Allah yang hidup, yang menjadi bekal dalam kehidupan rohani kami. Urapi hamba-Mu ini secara khusus ya Tuhan, supaya dapat berkata-kata seperti yang Tuhan kehendaki. Dan seluruh umat-Mu yang mendengar, bersama-sama diberikan roh hikmat dan wahyu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Bersama-sama kita terus berjuang dalam hidup kita, dalam melewati setiap pencobaan, setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi, dan Tuhan mau saudara dan saya tetap teguh di dalam Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan judul Menang dari Pencobaan. Kita akan membuka firman Tuhan bersama-sama dari Injil Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia.
Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Amin. Saudara-saudara, berkaitan dengan khotbah atau firman minggu lalu, bahwa selama kita ada di dunia ini, saudara, tantangan, pencobaan, ujian tidak akan pernah berhenti. Mau seperti apapun saudara perbuat, mau seperti apapun saudara menata hidup saudara, percayalah, Dia akan datang silih berganti dalam hidup kita. Sedekat apapun seseorang kepada Allah, ujian atau cobaan pasti akan mendatanginya, menghinggapinya. Secerdas apapun kita, sepintar apapun kita, Dia juga pasti datang. Dengan kata lain, tanpa melihat siapa diri kita. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, dikehendaki supaya kita tetap teguh dalam Kristus. Kemampuan keteguhan kita dalam menghadapi segala sesuatunya adalah karena Kristus menopang hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang kita baca barusan, tentu saja semua saudara paham, tahu cerita ini. Di sana disebutkan setelah dibaptis, Yesus menghadapi ujian, yaitu pencobaan atau cobaan yang dilakukan oleh iblis di padang gurun. Sampai di sini saja kita mengambil sebuah kesimpulan, Tuhan saja tetap diperhadapkan dengan ujian atau cobaan. Dan ujian atau cobaan yang dihadapi oleh Yesus dihadapinya setelah dia bergumul dengan Bapa di sorga. Secara rohani dia begitu kuat karena 40 hari dia puasa. Yesus berhasil melewati ujian tersebut dan tidak berdosa. Ini perlu diingat. Yesus berhasil melewati ujian tersebut. Dan dikala dia berhadapan dengan ujian atau cobaan itu, dia tidak berdosa. Sehingga firman berkata di ayat yang terakhir, iblis meninggalkannya dan malaikat-malaikat Allah datang melayaninya. Saudara-saudara, apa yang harus kita ketahui? Apa yang harus saudara dan saya tahu perihal ujian, perihal pencobaan? Sebab kalau kita tidak mengetahui dan mengenali sesuatu, maka kita pun tidak akan sanggup menghadapinya. Seseorang atau musuh yang kita kenal, maka kita tahu strategi apa untuk menghadapinya. Kita harus mengenal, harus mengetahui. Maka sebagai orang yang percaya, harus tahu apa yang Alkitab katakan perihal ujian, perihal pencobaan, supaya kita mampu menang dari pencobaan tersebut. Dari pembacaan ini kita temukan kebenaran yang pertama, bahwa pencobaan atau ujian adalah rencana Allah. Pencobaan adalah rencana Allah. Ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh. Dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai. Simak sekali lagi, Roh Kudus yang membawa, Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang mengizinkan
Yesus harus ke padang gurun. Dan di padang gurun itulah dia harus dicobai. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berkata Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai, artinya bahwa pencobaan atau ujian itu diizinkan atau ada dalam rencana Allah. Sekali lagi, cobaan atau ujian itu diizinkan Allah. Kalau diizinkan Allah berarti dia ada dalam rencana Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya iman Kristen itu, iman orang percaya itu tidak akan mungkin bertumbuh tanpa mengalami apa yang disebut dengan proses ujian yang mewarnai perjalanan iman itu sendiri. Kita tidak cukup punya teori tentang iman. Kita tidak cukup punya pemahaman mengenai iman. Tetapi saudara-saudara, iman seseorang itu terbukti benar atau tidak, berkualitas atau tidak, adalah ketika orang tersebut diperhadapkan dengan ujian atau cobaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mau sehebat apapun atau sekeras apapun saudara berteriak dan berkata, aku punya iman, aku beriman kepada Allah. Tetapi hal itu hanya bisa dibuktikan, benar atau tidak, di saat saudara dan saya diperhadapkan dengan ujian atau cobaan. Saudara-saudara, jika Roh Kudus mengizinkan kita mengalami pencobaan atau ujian, berarti Roh Kudus mengetahui kapasitas, mengetahui kemampuan kita. Karena itu saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa kita tidak akan pernah dicobai melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, Allah tidak akan mencobai seseorang melebihi kekuatannya. Berarti saudara-saudara, ketika saudara atau saat ini mungkin saudara sedang diperhadapkan dengan ujian, diperhadapkan dengan cobaan, maka ketahuilah Allah tahu engkau sanggup menghadapi dan mengatasinya. Amin. Itu sama dengan seorang murid. Kalau dia masih kelas 1 SD, tidak mungkin gurunya memberikan soal kepada dia untuk kelas 6 SD. Saya ulang kalimat ini. Seorang murid yang baru berada di kelas 1 SD, maka dia akan berhadapan atau menghadapi ujian, sebutlah ujian matematika. Maka guru yang baik dan bijaksana, dia hanya memberikan soal matematika kepada dia sesuai dengan levelnya, sesuai dengan kemampuannya, yaitu di kelas 1. Tidak mungkin dia buat di kelas atasannya, tidak mungkin dibuat di kelas unit yang berbeda. Ujian kelas 1 SD diambil dari kelas 1 SMP, diambil dari kelas 1 SMA, tidak mungkin. Artinya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kecakapan kita. Oleh sebab itu, terimalah setiap ujian yang datang sebagai kesempatan proses, di mana kita akan naik level, di mana kita akan naik tingkat sesuai dengan iman yang kita miliki. Memang ujian itu tidak menyenangkan. Sekolah juga tidak suka orang ujian. Saya mengajar itu suka saya tawarkan kepada mahasiswa. Ujian tertulis atau buat tugas lain. Biasanya mereka pilih tugas lain. Sebab kalau ujian nanti mau menjelaskan, terangkan apa yang dimaksud dengan ini dan lain sebagainya.
itu bagi dia rumit itu. Lalu kalau ditanya, kalau saya kasih kamu membaca buku, meringkas buku, memberikan resume dan lain sebagainya, mereka akan pilih itu. Karena hampir semua orang tidak suka dengan ujian. Tapi tidak akan pernah seseorang naik level, naik kelas, naik tingkat kalau dia tidak diperhadapkan dengan ujian. Dalam konteks sekolah ujian, tapi dalam kehidupan kita ujian atau pencobaan. Ujian atau pencobaan yang saudara hadapi hari-hari ini berbeda satu dengan yang lain. Jangan saudara berpikir bahwa saya tidak menghadapi pencobaan. Jangan saudara berpikir bahwa saya tidak menghadapi ujian. Saya menghadapinya. Tadi saya sudah katakan di awal, semua orang menghadapinya. Besar, kecil, tua dan muda, pintar dan bodoh, kaya, miskin, semua orang menghadapinya. Oleh sebab itu firman ini mengajarkan kita bahwa saudara-saudara, pencobaan adalah rencana Allah. Artinya kalau pencobaan itu diizinkan Allah, diberikan kesempatan bagi kita sesuai dengan kehendak Allah, maka ketahuilah lewat pencobaan itu saudara sedang dituntun untuk naik kelas, naik tingkat atau naik level dan membuktikan iman kita bermutu atau berkualitas. Yang kedua, bagaimana kita menang dari pencobaan? Selain kita harus tahu bahwa pencobaan adalah dalam rencana Allah, maka yang kedua, pencobaan harus diatasi dengan firman. Ujian diatasi dengan firman. Ayat yang keempat berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam perikop yang kita baca ini ada tiga kali Yesus diuji. Ada 3 ujian yang dihadapi oleh Yesus. Tetapi dari 3 ujian itu, Yesus selalu menjawab, Yesus selalu mengatasinya dan berkata, ada tertulis, dan ada tertulis. Itu berarti hidup kita yang sedang diperhadapkan dengan cobaan. Atasi dengan firman artinya, jangan sampai kita mengatasi masalah dan menimbulkan dosa dalam diri kita. Pegadaian itu punya slogan bagus. Mengatasi masalah tanpa masalah. Dia saja tahu itu. Mengatasi masalah tanpa masalah. Jangan saudara mengatasi masalah dan menimbulkan masalah baru. Mengatasi masalah tapi dilawannya, dilanggarnya firman. Mengatasi masalah tapi menimbulkan dosa yang baru. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setiap serangan yang dilontarkan iblis kepada Yesus selalu dia hadapi dengan firman Tuhan. Itu berarti saudara-saudara, firman Tuhan merupakan senjata satu-satunya bagi orang percaya dalam menghadapi ujian yang datang. Iblis juga pun menggunakan firman Tuhan, tetapi dia memutarbalikkan. Ini yang salah. Seringkali kita kalau berdiskusi dengan seseorang, tetap dia pakai firman, tapi diputarbalikkan. Supaya apa dia menang? Supaya apa dia keluar dari, artinya tidak mengikuti firman itu. Sekalipun firman sudah diberitahukan, dia coba-coba putar balik. Sehingga dia seolah-olah tidak bermasalah dengan firman itu. Hati-hati. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak mudah. Saya harus akui, saya merasa tidak mudah memahami firman. Saya belajar Alkitab, belajar sekolah Alkitab sungguh-sungguh. Tapi tidak mudah. Ada banyak orang hanya menggunakan akal pikirannya, akal budinya sendiri. Walaupun akal itu penting. Tapi tidak semua dari firman Allah itu yang hanya atau yang bisa diterima dengan otak kita sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iblis menggunakan firman Tuhan, dia berkata ada tertulis mengenai engkau. Dia tahu itu. Tapi diputar balikan untuk menjatuhkan Yesus.
Oleh sebab itu saudaraku, hati-hati. Hati-hati terhadap jurus, terhadap strategi yang dilancarkan oleh iblis kepada orang percaya. Selalu dia berbisik. Selalu dia putar balikan. Ingat Adam dan Hawa langsung diputar balikan oleh iblis. Ketika mereka berkata Allah sudah berfirman bahwa kami tidak boleh makan buah yang ada di Taman Eden ini. Sebab kalau kami makan, kami mati. Itu Allah katakan kepada Adam dan Adam ingat itu. Hawa ingat itu, tapi iblis putar balikan. Dia bilang, bukan mati. Bukan mati. Tetapi kalau kau makan, kau bukan mati. Tapi engkau menjadi sama dengan Allah. Menjadi sama dengan Allah. Wah, siapa yang lebih dipercaya? Adam dan Hawa memilih percaya kepada ular. Dia bilang, wah kita dibodoh-bodohi, wah. Dibodoh-bodohi Tuhan kita, wah. Rupanya bukan mati. Tapi dilarangnya itu supaya kita jangan sama seperti dia. Kau mau sama seperti dia? Ya maulah. Maka dia makan. Di situ dia makan, Allah menghukumnya. Dan yang diberlakukan adalah hukum Allah, bukan apa yang iblis katakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika hanya firman Tuhan yang merupakan senjata bagi kita dalam menghadapi setiap ujian dan pencobaan dalam hidup kita, maka seharusnya semua orang percaya harus sungguh-sungguh mengambil keputusan, mengambil komitmen dalam dirinya untuk membaca firman, untuk menggali firman dengan pengertian yang benar. Hati-hati iblis akan memakai firman. Tapi firman itu diputar balikan supaya manusia lumpuh dan tidak tahu apa-apa. Tapi kalau saudara punya pegangan, punya prinsip, punya pengetahuan yang benar akan firman. Kalaupun iblis datang berkesempatan untuk mempengaruhi hidup kita, maka seperti Yesus berkata tadi di awal, bahwa dia berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Saudara, apa artinya? Bagaimana kita mencocokkan firman untuk bisa mengatasi setiap persoalan hidup kita? Yang mau diketengahkan adalah, saya ulang kalimat saya ini, jangan atasi masalah dengan melanggar firman. Seringkali kita bilang begini, langgar firman sedikit-sedikit tidak apa-apa. Toh Tuhan juga tahu. Suatu saat ada orang cerita kepada saya, ceritanya begini, mungkin ketika dia coba ngobrol sama dia, seorang Kristen yang jarang sekali beribadah. Bahkan dalam setahun itu mungkin tidak beribadah, mungkin sekali di hari Natal. Lalu ketika dia cerita harus beribadah dan lain sebagainya. Lalu dia jawab, katanya orang ini, kan Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa kita perlu ini, purnia ini dan itu dan lain sebagainya. Jadi artinya dia bilang Tuhan itu selalu menuntut kita untuk datang kepada dia sementara ada pekerjaan yang harus kita kerjakan dan itu untuk kepentingan kita. Kedengarannya bagus, tetapi sesungguhnya menyesatkan. Saudara, mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga. Itu kebenaran. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Jadi saudara-saudara miliki komitmen untuk baca firman. Baca Alkitab. Jangan pernah bilang gak ada waktu. Selalu saya harus bilang ini ribuan kali barangkali sudah ngomong.
Jangan pakai alasan kepada Allah untuk berkata, aku tidak ada waktu untuk membaca firman. Tuhan juga tahu kita sekarang ada di masa yang paling sibuk. Gitu ya, sibuk. Saudara, beraninya saudara berjalan tanpa bimbingan Tuhan. Dan doa kita di setiap pagi hari tidak lebih daripada kita menjadikan Tuhan Allah seperti seorang satpam. Tidak lebih daripada itu. Tuhan, jagai aku sepanjang hari ini. Aku mau bekerja, lindungi saya dalam perjalanan. Lindungi saya di pekerjaan. Jamah bosku, supaya uang gajiku dinaikkan. Sebatas itu doa kita setiap hari. Seperti itu doa kita setiap hari. Apakah salah doa itu? Saya tidak bilang salah. Tapi hanya itukah permohonanmu yang penting kepada Allah? Kenapa engkau tidak berkata, Tuhan, berikan aku hati yang mengasihi engkau. Mengutamakan engkau lebih daripada apapun. Termasuk pada pekerjaanku itu. Pekerjaan yang ada padaku hari ini karena Tuhan memberikannya. Coba Tuhan cabut pekerjaan itu. Mau apa? Mau apa saudara? Dicabut. Kalau saudara sebagai seorang karyawan dipecat. Kalau saudara punya usaha sendiri tidak dibuat Tuhan berhasil. Yang jualan tidak ada yang membeli. Yang bekerja tidak ada pekerjanya. Yang bertukang tidak ada orang mengundang dia. Yang bawa angkutan tidak ada orang naik ke angkutnya. Semua Tuhan bisa buat. Oleh sebab itu saudaraku, saya mau ulang sekali lagi. Jangan pernah tinggalkan ibadahmu. Kecuali hanya karena kondisi fisikmu tidak memungkinkan lagi. Engkau tidak sanggup berdiri lagi. Engkau tidak sanggup berjalan lagi. Tapi hanya karena pening sedikit, ada masalah sedikit. Usahakan menerobosnya. Ingat firman Allah. Dan itu sebuah ujian, sebuah cobaan kecil. Ada banyak ujian, banyak cobaan yang dipakai oleh Tuhan. Di sekeliling kita, di sekitar kita. Suami bisa dibuat jadi duri. Istri juga bisa dibuat jadi ujian. Anak juga bisa dibuat. Pekerjaan tetangga, semuanya bisa Tuhan buat. Tapi apakah saudara akan menang atas ujian dan cobaan itu? Tergantung pada pemahaman kita akan firman Allah. Akan kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atasilah setiap pergumulan persoalan saudara sesuai dengan kebenaran firman Allah. Yang ketiga terakhir. Pencobaan itu mendatangkan kemuliaan. Kalau kita bertahan sampai pada akhirnya tanpa berdosa akan mendatangkan kemuliaan. Iblis tidak berhasil. Yesus melewati 3 ujian, 3 pencobaan itu. Di ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia. Kenapa ditinggalkan? Mungkin dia berkata, gak mempan. Mungkin dia bilang sama kawannya, udah kucoba dengan cara ini, gak mempan juga. Kucoba pakai strategi kedua, membal juga saya. Strategi ketiga, waduh gak mempan. Udahlah, pulang kita tinggalkan di situ. Lalu iblis meninggalkan dia, meninggalkan Yesus. Dan malaikat datang melayani Yesus. Malaikat datang melayani Yesus itu artinya Yesus dimuliakan. Teringat kepada kisahnya daripada Ayub. Kalau saudara baca kitab Ayub, mulai pasal pertama, pasal pertengahan. Di pertengahan itu hampir dia goncang. Kenapa? Ada 3 sahabat-sahabat baiknya. Tapi sahabat-sahabat baiknya ini baik ketika Ayub dalam kondisi prima. Karena Ayub itu dikatakan seorang yang sangat kaya pada masa itu. Banyak kawannya. Biasanya itu. Kalau saudara kaya pasti banyak kawanmu. Alkitab sudah bilang begitu. Benar. Kalau saudara kaya pasti banyak itu saudaraku itu. Itu tulangku itu. Masih begini kami sama dia. Karena kaya. Tulang itu padahal tulang jauh.
Jauh sekali. Tapi itu masih begini kami sama mereka. Tapi coba saudara tidak punya apa-apa. Walaupun masih begini. Wah, begini kami sama dia. Masih ada hubungan darah sebenarnya. Oh, dia keluarga jauh. Padahal bapak kita di atas itu masih abang adik. Tapi itu udah jauh sekali. Hanya marganya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ayub itu mengalami hal yang sama. Tapi ketika saudara sampai pada pasal terakhir. Ayub itu kondisinya, keadaannya dipulihkan Allah. Melebihi kondisi awalnya sebelum dia menghadapi ujian dan cobaan itu. Tapi kenapa dia bisa sampai di sana? Memang pernah oleng dia sebagai manusia. Tapi dia tetap bertahan. Termasuk ketika istrinya yang seharusnya menopang seorang suami dikala sedang linglung, dikala sedang menghadapi cobaan. Istrinya datang sama-sama ada di ada di pihaknya iblis. Istrinya bilang, "Hei, Pak masih bertahankah kau dalam ketulusan dan kesucianmu? Sekarang kutukilah Tuhan Allahmu itu dan matilah kau." Baca itu Alkitab. Kutuki Tuhanmu dan matilah engkau. Tapi dia jawab bagus sekali. Apakah kita hanya mau menerima yang baik-baik saja dari Allah sementara yang kurang baik tidak? Dan dia berkata, dia Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah dia. Ayub bilang, kekayaan kita memang banyak, tapi itu dari Tuhan. Anak-anak kita pun itu titipan dari Allah. Tapi sekarang harta kita habis, ludes, terbakar semua. Anak-anak kita pun mati. Tapi Tuhan yang memberi. Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah dia. Untunglah dia hebat. Dalam pasal 1 ayat 1. Andai kata dia kurang beriman, dia akan bilang, benar juga yang kau bilang. Mari kita kutuki sama-sama. Dan mati kita sama-sama. Bunuh diri kita sama-sama. Selesai. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mendatangkan kemuliaan. Di saat seorang belajar dari kelas 1 sampai kelas 6, lalu dia lulus di kelas 6, dia dapat ijazah, dia bahagia. Semua kesulitan di 6 tahun itu lupa. Seorang anak SMP 3 tahun di SMP. Ketika dia sampai pada kelas terakhir, dia lihat di pengumuman namanya lulus. Dan apalagi nilainya paling atas. Bahagia dia lupa semua persoalan pergumulan selama 3 tahun. SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Apalagi di perguruan tinggi beda dengan sekolah yang lain. Dipanggil namanya di hadapan banyak orang. Saudara ini, anak dari ini, judul skripsinya ini lulus dengan predikat cum laude. Maksudnya lulus paling bagus. Semua orang bertepuk tangan. Dan ketika dia berjalan dari tempat duduknya ke mimbar, ke podium tempat dia diwisuda, mata orang semua tertuju pada dia. Wah, tuh aplaus bagi dia. Wah, 4 tahun itu hilanglah semua persoalan. Pernah dimaki, pernah ini, pernah dipermalukan, pernah sakit, wah macam-macam. Tapi di hari terakhir itu dia dimuliakan. Dia diwisuda, diproklamasikan kepada banyak orang bahwa dia sudah selesai. Demikian juga setiap ujian yang berhasil saudara dan saya lampaui akan mendatangkan berkat kemuliaan bagi kita semua. Saudara, tingkat kedewasaan iman kita akan membawa kita semakin menuju keserupaan dengan Kristus. Oleh sebab itu sebagaimana Yakobus berkata dalam pasal 1 ayat 3.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Bagaimana supaya kita menghasilkan ketekunan menghadapi kemenangan? Maka renungkan, terima, percayai, dan lakukanlah kebenaran ini. Menang dari pencobaan. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, pencobaan atau ujian adalah rencana Allah. Kedua, pencobaan atau ujian harus diatasi dengan firman. Jangan kita berdosa terhadap Allah dalam mengatasi setiap persoalan hidup kita. Persoalan hidup kita harus diatasi dan tidak boleh bertentangan dengan firman Allah. Contoh bertentangan apa? Ada utangku. Utang harus dibayar. Bagaimana caranya? Bisa diatasi, bisa. Tapi dengan cara melanggar firman. Dia mencuri. Dia merampok. Dibayar utangnya. Tapi cara dia di awal sudah melukai hati Allah. Oleh sebab itu harus kita atasi seturut dengan firman Allah. Dan yang ketiga, ingatlah. Kalau kita tekun, tidak berdosa, tidak melanggar ketetapan Allah, maka pencobaan itu akan mendatangkan kemuliaan bagi kita dari Allah. Saudara, setiap kita berusaha berlomba-lomba agar kita dapat menang dari pencobaan dalam hidup kita. Bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan segala perkara. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan, bahwa Engkau memberikan kami pedoman hidup di saat kami hidup dalam dunia ini, di mana kami tidak akan pernah terlepas dari namanya ujian dan pencobaan. Tapi Engkau Allah yang maha tahu, maha bijaksana, memberikan kepada kami firman untuk mengerti kehendak-Mu. Bagaimana kami menang dari setiap ujian dan pencobaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kalau kami dekat dengan Allah, maka sekalipun pencobaan atau ujian datang, Kau tidak meninggalkan kami. Dan kami harus tetap berpadanan pada firman Allah yang hidup. Dan kami percaya suatu saat kelak akan datang pemuliaan atau kemuliaan dari Allah. Kiranya Roh Kudus menopang setiap umat-Mu, sehingga kami mampu melewati setiap pencobaan, setiap ujian dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.